Bahkan sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ragil Salsabila Oktiawan dengan NPM 24403011168 dari Rambel C, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental. Teman-teman, menurut data dari World Health Organization atau WHO, lebih dari 264 juta orang di seluruh dunia mengalami kecemasan. Dan di antara mereka, kelompok usia remaja merupakan salah satu yang paling rentan. Di Indonesia sendiri, penelitian dari Riskesdas tahun 2018 menyebutkan bahwa sekitar 9,8% remaja usia 15-24 tahun mengalami gangguan mental, emosional, termasuk kecemasan. Anxiety pada remaja tidak selalu terlihat. Beberapa dari mereka mungkin terlihat ceria, namun di balik itu mereka dapat merasakan ketakutan, kekhawatiran, bahkan kecemasan yang berlebihan. Di era modern yang serba cepat ini, kita dihadapkan pada banyak perubahan, teknologi yang semakin maju, tekanan dalam pekerjaan, serta tantangan kehidupan sehari-hari membuat kita terus-menerus berada dalam tuntutan untuk bergerak lebih cepat dan menjadi lebih baik. Sayangnya, dalam upaya untuk memenuhi harapan ini, kita seringkali lupa untuk menjaga salah satu aspek terpenting dalam hidup kita, yaitu kesehatan mental. Padahal kesehatan mental bukan hanya tentang terbebas dari gangguan seperti depresi atau kecemasan, tetapi kemampuan kita untuk mengelola emosi, berpikir kritis, serta menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan seseorang yang memungkinkan mereka untuk mengelola pikiran dan emosi dengan baik. Individu mampu mengelola pikiran, memahami emosi, dan menghadapi situasi stres tanpa mudah kewalahan. Kemudian, berfungsi optimal dalam kehidupan sehari-hari. Kesejahteraan mental yang baik memungkinkan seseorang untuk menjalankan peran mereka di rumah, pekerjaan, atau lingkungan sosial dengan efektif. Kemudian, menjalin hubungan yang sehat. Orang dengan kesehatan mental yang baik dapat berkomunikasi, berempati, dan menjalin hubungan sosial yang positif dengan orang lain. Setelah itu, beradaptasi terhadap perubahan dan tantangan hidup. Mereka memiliki kemampuan untuk bangkit kembali dari kegagalan, kehilangan, atau tekanan hidup. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan di mana seseorang menyadari potensinya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan normal, bekerja secara produktif, kemudian berkontribusi pada komunitasnya. Kemudian, mengapa kesehatan mental itu penting? Teman-teman sekalian, kesehatan mental memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah mendukung keseimbangan hidup. Kesehatan mental yang baik memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan secara maksimal, menghadapi tantangan tanpa mudah menyerah, dan menjaga produktivitas di segala aspek. Yang kedua adalah berhubungan erat dengan kesehatan fisik. Banyak penelitian menunjukkan bahwa gangguan mental seperti stres dan depresi dapat mempengaruhi kesehatan fisik kita. Stres berkepanjangan misalnya dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, gangguan tidur, hingga penyakit jantung. Yang ketiga adalah meningkatkan hubungan sosial. Pikiran yang sehat membantu kita untuk lebih sabar, pengertian, dan mampu menjalin hubungan yang lebih harmonis dengan keluarga, teman, ataupun rekan kerja. Nah, kemudian berikut ini adalah berbagai macam gangguan mental yang sering terjadi, dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah gangguan kecemasan atau anxiety disorders. Ditandai oleh rasa cemas atau takut yang berlebihan dan sulit sekali untuk dikendalikan. Gangguan kecemasan umum atau kekhawatiran yang berlebihan terhadap berbagai hal tanpa alasan yang jelas. Kemudian, fobia spesifik seperti ketakutan ekstrim terhadap benda, situasi, atau aktivitas tertentu seperti takut ketinggian ataupun takut terhadap laba-laba. Yang selanjutnya adalah gangguan panik atau panic disorder.
serangan panik tiba-tiba yang menyebabkan jantung berdebar, nafas pendek, dan perasaan kehilangan kendali. Kemudian adalah gangguan obsesif kompulsif atau obsessive compulsive disorder, atau yang sering kita dengar adalah OCD. Pikiran obsesif yang berulang dan perilaku kompulsif untuk meredakan kecemasan. Yang kedua adalah gangguan mood atau mood disorder. Hal ini berhubungan dengan perubahan suasana hati yang sangat ekstrim. Jenis-jenisnya adalah depresi atau major depressive disorder, perasaan sedih berkepanjangan, kehilangan minat, dan kelelahan yang mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Yang kedua adalah gangguan bipolar, yaitu perubahan suasana hati yang ekstrim antara fase mania atau kegembiraan berlebihan dan depresi. Setelah itu adalah gangguan distimia atau depresi ringan yang berlangsung lama. Hal ini berlangsung minimal sekitar 2 tahun. Yang ketiga adalah gangguan psikotik atau psychotic disorder, melibatkan gangguan dalam berpikir dan persepsi realitas. Contohnya adalah skizofrenia, ditandai dengan halusinasi, delusi, dan pemikiran yang kacau. Kemudian ada gangguan delusi, keyakinan yang salah tapi diyakini benar meskipun bertentangan dengan kenyataan. Yang keempat adalah gangguan stres dan trauma. Hal ini terjadi akibat pengalaman traumatis atau tekanan yang sangat berat. Di antaranya adalah gangguan stres pasca trauma atau post traumatic stress disorder atau PTSD, muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan kejadian yang traumatis seperti kecelakaan ataupun kekerasan. Kemudian yang kedua adalah gangguan stres akut. Reaksi stres yang terjadi setelah kejadian traumatis tetapi biasanya berlangsung dengan singkat. Kemudian, bagaimana sih cara kita untuk menjaga kesehatan mental? Berikut adalah langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kenali dan kelola emosi. Jangan abaikan apa yang kita rasakan. Jika kita merasa tertekan, sedih, ataupun cemas, luangkan waktu untuk berbicara dengan orang yang bisa kita percaya. Yang kedua adalah atur pola hidup sehat. Tubuh yang sehat mendukung pikiran yang sehat. Tidur cukup, makan makanan yang bergizi, dan rutin berolahraga adalah kunci penting untuk menjaga kesehatan mental. Yang ketiga adalah kurangi stres dengan hobi. Luangkan waktu kita untuk melakukan aktivitas yang kita nikmati. Hobi seperti membaca, mendengarkan musik, ataupun berkebun dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk mengurangi stres. Yang selanjutnya adalah batasi waktu di media sosial. Ingatlah bahwa apa yang kita lihat di media sosial seringkali hanya sisi terbaik dari kehidupan seseorang. Fokuslah pada perjalanan hidup kita sendiri. Yang terakhir adalah jangan ragu untuk meminta bantuan. Jika merasa kewalahan, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog atau konselor. Mencari bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Teman-teman, kesehatan mental adalah fondasi untuk menjalani kehidupan yang bahagia, seimbang, dan bermakna. Di era yang penuh dengan tekanan ini, menjaga kesehatan mental bukanlah sebuah pilihan, melainkan keharusan. Mari kita saling mendukung, membuka ruang untuk berbicara tentang kesehatan mental, dan membangun kesadaran bersama bahwa kita semua berhak merasa baik secara fisik maupun emosional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.